dalam misi Allah bagi kita. Saya punya pertanyaan sederhana nih. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk pergi nih sama saya. Mau ikut nggak? Saya rencananya tahun ini mau pergi ke Thailand. Nanti di situ saya mau makan, saya mau belanja, ya. Tapi kalau mau ikut harus ikut semuanya ya. Saya mau makan, mau belanja, saya mau lihat-lihat pemandangan yang bagus, tapi saya juga mau skydiving, ya. Nah, skydiving itu lompat dari pesawat. Ceweknya bilang jangan, ya. Ya. Siapa yang mau ikut sama saya? Nah, ada yang mau ikut? Satu, ada lagi? Nanti kita makan-makan sama belanja, tapi harus ikut skydivingnya juga, mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, selain takut apa lagi? Ngeri, takut, apa lagi? Ntar belum lompat aja jantungnya udah copot kali ya. Saya lihat itu aja jantung saya juga udah deg-degan, ya. Maka sebenarnya mau ikut atau nggak ikut, kan sebenarnya tergantung apa yang ditawarkan. Kalau saya nggak skydiving, Bapak Ibu bisa sama saya pergi nggak? Mau. Benar, mau ya. Kalau nggak skydiving mau ikut, tapi kalau skydiving nggak ikut, ya. Maka sebenarnya Bapak Ibu ketika orang diperhadapkan pada satu tawaran tertentu, biasanya enak, nggak enak, mudah atau sulit, ya, bahaya atau enggak, itu akan jadi pertimbangan bagi kita, ya. Kalau cuma belanja makan cukup kita sikat gas gitu ya. Tapi kalau lompat nanti dulu, ya, karena bagi kita itu mengerikan dan berbahaya. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki nih Bapak Ibu biasanya itu dikaitkan sama hal yang menurut kita nyaman atau baik buat kita. Karena nggak ada orang yang mau susah, ya. Gak usah Bapak Ibu. Saya nanya sama teman saya yang seumuran saya aja, dia bilang ngapain guru bayar mahal-mahal cuma buat lompat, ya, ngerasa rugi. Oleh karena itu biasanya orang akan menggunakan pertimbangan yang menurut kita nyaman atau baik buat kita. Jadi apa yang akan kita dapatkan atau rasakan biasanya jadi pertimbangan utama. Apakah kita mau ikut atau terlibat dalam sesuatu? Ya, problemnya adalah ketika kita diberikan tawaran-tawaran, kadang-kadang apa yang jadi ketakutan yang kita tidak hadapi itu bisa jadi our limit. Ya, jadi ada satu kutipan mengatakan orang-orang yang tidak pernah menghadapi ketakutannya, nah ketakutannya itu yang jadi batasnya dia. Ya, atau misalnya fear-nya bisa diganti. Orang yang nggak menghadapi traumanya, maka itu bisa jadi batasnya dia. Karena apa? Dia nggak akan mau melewati hal itu. Misalnya, ya, mau pergi jalan-jalan tapi nanti takut mati. Nanti kalau kita satu mobil bareng, kalau matinya bareng gimana? Akhirnya memutuskan tidak pergi. Ya, nanti kalau misalnya saya pergi begini, nanti saya celaka gimana? Akhirnya memutuskan tidak pergi. Nanti kalau saya diajak untuk pelayanan, nanti saya dianggap bodoh misalnya, jadinya tidak mau melayani. Jadi apa yang kita takutkan, yang tidak pernah kita hadapi atau kita proses akan menjadi batasan yang kita miliki. Nah, dalam pembacaan kita menarik nih Bapak Ibu, karena justru kita melihat bagaimana kemudian Yeremia diperhadapkan pada tawaran yang sifatnya itu nggak mudah. Dan tawaran itu nggak datang dari teman sebayanya yang kalau dia nggak mau bilang saya nggak mau ikut, enggak. Tapi tawaran atau panggilan itu datang dari Tuhan, diberikan kepada Yeremia pada usia mudanya, sehingga dalam konteks itu nih Bapak Ibu nggak menyisakan banyak peluang baginya untuk bisa memilih, ya, atau berencana tentang masa depannya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan selalu ditanya, kamu nanti gedenya mau jadi apa? Ya, kesempatannya dibuka selebar-lebarnya. Tapi dalam konteks ini Yeremia nggak bisa begitu. Justru dia nggak punya banyak pilihan atau rencana tentang masa depannya karena yang manggil itu Tuhan sendiri, dan dipanggilnya itu untuk menjadi nabi. Maka ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Maka Yeremia mengatakan, aduh, jangan saya dong, ngomong juga nggak pintar, ya, usia saya juga masih muda. Apa yang saya bisa lakukan dalam kemudaan saya nggak bisa apa-apa bagi Yeremia. Karena apa? Ketika dia diminta
menjadi nabi Tuhan, maka apa yang harus dia beritakan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita mendapat pemberitaan yang menyenangkan, rasanya happy ya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngomong sama kita, nanti kamu celaka dulu, nanti kamu akan mengalami kematian, kita pasti juga akan gak suka dengan yang begitu ya. Maka sebenarnya Yeremia ini mendapatkan pergumulan karena apa yang harus dia sampaikan itu bukan berita-berita yang menyenangkan. Udah isinya tentang penyerbuan, ya, isinya tentang penghancuran, isinya tentang pembuangan. Maka nggak heran kalau akhirnya Yeremia itu jadi orang yang dibenci atau dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang paling berat adalah dia bernubuat untuk menyaksikan sendiri kehancuran yang dia katakan. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Ingat, Yeremia usianya masih muda. Ya, kalau dalam bayangan kita belum banyak makan asam garam dunia, kira-kira gitu. Ya, tapi Tuhan mempercayakan dia. Maka situasi yang dihadapi Yeremia itu adalah orang-orang gak suka. Tentu panggilannya itu bukan panggilan yang populer. Ya, ketika dia melakukan itu boro-boro orang terima kasih, gak akan terima kasih. Ya, karena apa yang disampaikan bukan bernada menyenangkan. Itu yang pertama situasinya. Dan yang kedua adalah dia diutus ke bangsa yang bebal, ya, ke orang-orang yang dalam tanda kutip dosa dan hidupnya itu udah benar-benar rusak di hadapan Allah. Ya, kalau kita baca bagian yang setelahnya, maka Tuhan mengatakan nih bangsa ini menyembah berhala nih, ya, menyembah apa yang dia buat sendiri. Oleh karena itu, gak heran bangsa yang bebal ini akan mengancam, akan mencela, mengkritik, akan menganiaya dan juga menyiksa Yeremia. Ya, kalau misalnya kita nih, Bapak Ibu, kita misalnya punya pekerjaan yang tidak membuat kita nyaman, yang membuat kita menderita, capek, tertekan, dibenci, rugi, ya kayaknya keras banget itu kerjaan. Yang jadi respons kita apa biasanya? Dapat kerjaan kayak gitu, bertahan atau keluar? Kayaknya kagak pakai mikir lagi, langsung keluar aja dah. Ya, apalagi anak zaman sekarang. Ya kalau dulu kita masih mikir nih, saya ngasih makan keluarga saya, makanya dulu orang kerjanya lama-lama. Ya zaman sekarang kalau nggak menguntungkan buat saya, maaf saya pergi. Ya, apalagi kalau sikonnya itu bukan sesuatu yang menyenangkan, pasti orang akan berpikir dengan mudah untuk keluar dan tidak ikut dalam panggilan yang diberikan. Tetapi menarik adalah dalam pembacaan kita, justru kita menyaksikan apa yang jadi janjinya Tuhan, ya, kepada Yeremia. Dikatakan, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun, ya, kepada siapapun engkau utus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ya, saya suka banget waktu Allah bilang aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Apakah kalau disertai untuk dilepaskan, masalahnya jadi hilang nggak? Masalahnya hilang? Enggak, ya. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan menyertai saya nggak akan punya masalah. Enggak. Kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan untuk merasakan gak enaknya, sedihnya, proses-proses yang berat. Bukan karena dia nggak tolong, tapi karena proses itu berguna buat kita. Ya, kalau Bapak Ibu kan ngelihat hidup kita dari zaman dulu sampai sekarang, justru hal-hal yang gak gampang itu kan membentuk kita jadi orang yang lebih baik, betul ya? Kalau kita kerjaannya manja terus, apa-apa diturutin, pas kita mengalami kesulitan bisa jadi kita kehancurannya lebih keras. Ya justru kadang-kadang hal-hal yang gak mudah itu diizinkan untuk menolong kita bisa berproses. Tapi Tuhan janji, Tuhan akan menyertai dan melepaskan, bukan meniadakan masalahnya, tetapi ditolong untuk melewati masalah yang diberikan. Ya, jadi kehendak janji Tuhan, kesimpulannya mau ngomong, pokoknya kepada siapapun aku utus maka harus pergi. Apapun yang diperintahkan harus disampaikan. Ya, Tuhan menunjukkan otoritasnya sebagai Allah yang memiliki kehidupan kita. Allah menunjukkan otoritasnya bahwa ketika Dia meminta umatnya, maka umat harus belajar untuk hidup dalam ketundukan pada Sang Pemilik kehidupan. Dan Tuhan bilang dari awal bahwa Tuhan telah menetapkan sejak semula. Ya, jadi sejak semula nih setiap kita dari dalam kandungan seperti Yeremia
saya rasa juga punya tugas manggil. Ya, bukan berarti kalau tugasnya nggak datang kayak Yeremia, Tuhan ngomong terus nggak ada tugas panggilannya, enggak. Ya, sejak semula dari kita belum ada di tengah dunia, itu Tuhan sudah menetapkan misi-misi yang harus kita kerjakan. Ya, tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Dan itu kita tahu kalau kita baca firman Tuhan. Kita akan tahu apa yang jadi tugas kita kalau kita dekat sama Tuhan. Ya, jadi ketika kita diajak untuk ikut dalam misi Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan, maka ada dua hal yang penting. Ya, yang namanya memenuhi panggilan Tuhan itu tolong ukur yang mengidentifikasi kita siapa. Ya, mengidentifikasi status kemelekatan kita dengan Tuhan. Jadi biasanya ada penggambaran atau perbandingan, ya, anak Tuhan versus anak iblis, gitu ya, anak terang versus anak gelap, murid Tuhan versus orang yang di luar, dan lain sebagainya. Ya, kita bagaimana kita tahu kita anak Tuhan dan bukan anak iblis? Tapi dari mana? Kalau kita memenuhi panggilan Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen, tapi hidupnya kerjanya curang melulu, jahat melulu, anak orang setan. Nah, ya, anak siapa? Kalau misalnya kita bilangnya kita orang Kristen, tapi hidup kita hidupnya yang nggak benar, menurut kita anak terang atau anak gelap. Ya, jadi itu mau ngomong kalau orang mengikuti apa yang jadi panggilan Tuhan, itu akan menentukan dia statusnya siapa. Kalau memang kita anak Tuhan, anak Tuhan harusnya hidupnya juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Harusnya kalau Tuhan minta, ya kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memenuhi panggilan Tuhan itu jadi standar yang dikenakan kepada pengikutnya. Jadi jadi orang Kristen itu gak cuma penting saya jadi orang Kristen, enggak. Kalau jadi orang Kristen itu ada syaratnya juga, ada standarnya juga yang Tuhan minta. Tuhan mau kita berbuah, ya. Kalau berbuah harusnya berbuahnya ya banyak, jangan cuma sedikit. Itu kan dalam Yohanes 15, ya. Berbuahnya mesti banyak. Kalau dikit kita diapain? Diapain kita? Kita dibersihin lagi, ya. Kita bahkan bisa dibuang kalau kita nggak berbuah. Jadi kalau itu Tuhan memenuhi panggilannya, jadi orang-orang yang punya buah yang dihasilkan, itu standar yang harus kita lakukan. Jadi dari kisah Yeremia ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa hidup itu bukan sekedar tentang apa yang kita mau, ya, apa yang kita rencanakan, tapi hidup juga bicara tentang apa yang jadi maunya Tuhan. Maka kita diajak belajar dari Yeremia, sekalipun susah, sekalipun kayaknya berat, kita diajak untuk punya kerendahan hati dan tunduk pada apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi orang yang berintegritas, jadi orang yang baik, jadi orang yang berdampak dan juga jadi berkah. Karena Tuhan berjanji 20 tahun kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, walaupun yang kita hadapi ini ketidakpastian yang ada, kita tetap bisa melangkah dengan pasti. Ya, kenapa? Bukan karena kita menjadi tahu jelas jalannya, bukan. Karena kita tahu yang sama kita itu, yang jalan sama kita itu adalah Tuhan yang punya kehidupan. Oleh karena itu Tuhan pasti, ya, dia akan ya sama kita. Jadi apapun yang dipercayakan kepada kita kerjakan. Ya, kalau kita masih ada, masih hidup, artinya kita punya tugas untuk terus jadi berkat. Ya, nggak usah susah-susah. Nggak usah saya ingin menyelamatkan dunia, nggak usah. Ya kalau bisa nggak apa-apa, ya. Tapi kita jadi berkat, ngomong yang halus, yang baik sama keluarga. Ya, nggak ngomel-ngomel. Apalagi orang makin umur, labelnya makin banyak. Udah kayak anak kecil, tukang ngomel, bawel, ribut terus. Nah, kita tunjukin, sorry ya, saya bukan orang yang kayak gitu. Ya, saya anak Tuhan yang beda. Ya, itu contoh. Kita akan saksikan satu video.
terlalu sibuk untuk mengikuti apa maunya. Peace is Dan like tetap bahwa Tuhan punya